Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua siswa hari ini. Kita mulai belajar bahasa Indonesia untuk tahun pelajaran 2021-2022. Ibu menghimbau kepada semua siswa untuk mempersiapkan diri mengikuti pelajaran. Pertama, siapkan buku catatan. Kedua, siapkan buku tugas. Tiga, siapkan buku teks atau buku cetak. Persiapan nomor 1 dan 2, siswa harus siapkan sendiri. Sedangkan nomor 3, yaitu buku teks, Ibu telah mengirim di classroom pada waktu yang lalu. Adapun materi yang akan kita pelajari hari ini adalah teks prosedur dan di dalam buku ada pada bab 1. KD yang dipelajari pada teks prosedur ini ada pada slide ke-2. Kemudian urutan kegiatan ada 3. 1. Penyajian materi. 2. Penilaian refleksi. 3. Penugasan. Sedangkan materi pokok yang akan kita bahas: 1. Isi teks prosedur. 2. Struktur teks prosedur. 3. Kebahasaan. Khusus pada konjungsi yang menyatakan urutan dan kalimat perintah. Ibu harapkan kepada semua siswa untuk memperhatikan secara detail dari awal hingga akhir pelajaran supaya mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan pada akhir pembelajaran. Kita mulai pembahasan pada slide ke-5. Isi teks prosedur. A. Pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. B. Isi teks prosedur. 1. Pernyataan umum. 2. Tahapan-tahapan atau langkah-langkah. Bagian B ini, kalau Anda memperhatikan pengertian teks prosedur, tercermin di dalam pengertian itu juga. Jadi sebenarnya kalau paham pengertian teks prosedur, siswa sudah pasti akan memahami apa saja yang terdapat di dalam teks prosedur. Kemudian slide ke-6. Pembahasan pengertian pernyataan umum. Salah satu pengertian pernyataan umum adalah kalimat atau paragraf yang mengandung informasi secara umum atau luas yang merupakan inti pokok dari suatu teks. Istilah pernyataan umum sebenarnya serupa maknanya dengan gagasan utama atau gagasan pokok. Hanya saja akan berbeda wujudnya kalau kita mempelajari teks. Karena teks biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Jadi kalau kita bicara tentang teks prosedur, tentu pernyataan umum yang kita maksudkan ini bukanlah sebuah kalimat, tetapi sebuah paragraf yang biasanya diletakkan di awal paragraf. Pernyataan umum bisa pula disamakan dengan topik atau tema suatu karangan. Kemudian slide ke-7. Ada contoh teks prosedur pada bagian pernyataan umum.
Judul teks: Cara menghidupkan komputer. Komputer merupakan salah satu perangkat elektronik yang sering digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Sebelum digunakan, komputer ini harus dioperasikan terlebih dahulu. Dalam pengoperasian komputer, kita harus mengikuti setiap prosedur bagaimana cara menghidupkan komputer dengan benar. Perhatikan kata-kata atau kalimat yang digunakan pada pernyataan umum ini, khusus pada yang dimaksud dengan teks prosedur. Perhatikan kalimatnya. Kalimat pertama mengandung pernyataan tujuan. Kalimat berikutnya mengandung pernyataan kalimat perintah atau persuasif. Karena demikianlah memang ciri dari teks prosedur. Mengandung kalimat-kalimat perintah ataupun kalimat-kalimat persuasif yang di dalamnya mengandung tujuan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Untuk lebih jelasnya, kita ke slide ke-8 memperhatikan tahapan teks prosedur, pengertiannya. Tahapan teks prosedur adalah prosedur atau langkah-langkah yang harus ditempuh atau yang akan dilakukan untuk melakukan sesuatu sehingga tercapai suatu tujuan. Inilah definisi dari tahapan. Kita lihat contoh dalam teks yang dimaksud dengan tahapan itu. Perhatikan slide ke-9. Untuk menghidupkan komputer dengan benar, ikutilah langkah-langkah berikut. Ada 5 langkah yang diberikan. Perhatikan. Semuanya mengandung pernyataan perintah atau persuasif. Berikut kita lihat struktur teks prosedur. Ada 3 struktur teks prosedur. 1. Tujuan. 2. Tahapan. 3. Simpulan. Yang dibahas pada bagian isi tadi hanyalah pernyataan umum dan tahapan. Sementara nomor 3 belum dibahas. Akan dibahas nanti. Sekarang perhatikan nomor 1 dari struktur teks prosedur itu disebut tujuan. Bagaimana hubungannya dengan pernyataan umum? Jadi pernyataan umum itu isinya haruslah mengandung tujuan yang akan dicapai di dalam menempuh langkah-langkah yang akan dilakukan terhadap sesuatu. Jadi pernyataan umum itu menempati paragraf pertama. Nah, paragraf pertama itu disebut dengan struktur tujuan. Jadi bagaimana cara membuat struktur tujuan dari sebuah teks prosedur itu? Caranya adalah membuat pernyataan umum yang mengandung tujuan dan kalimat-kalimat perintah atau persuasif terhadap sesuatu. Struktur yang kedua adalah tahapan atau langkah-langkah. Pembahasan isi tadi sama yang dimaksud, jadi saya kira sudah paham. Kemudian yang nomor 3 ada namanya simpulan. Di dalam contoh teks prosedur tadi yang judulnya cara menghidupkan komputer tidak terdapat simpulan. Hanya ada pernyataan tujuan dan langkah-langkah. Apakah itu dianggap sebagai teks prosedur yang salah? Tidak. Jadi sebuah teks prosedur kalau memiliki struktur 1 dan 2 atau struktur tujuan dan tahapan-tahapan sudah bisa dikatakan sebagai teks prosedur yang benar. Sedangkan struktur yang ketiga itu bersifat opsional. Tidak mutlak ada, tergantung dari penulis teks itu sendiri. Perhatikan pengertian penjelasan tujuan pada slide ke-11.
Kemudian slide 12. Penjelasan tahapan atau langkah-langkah. Slide ke-13, penjelasan tentang penegasan ulang. Penegasan ulang adalah paragraf atau kalimat yang berisi simpulan atau pendapat akhir dari suatu karangan atau teks prosedur. Akan tetapi, sebuah teks tidak mutlak menghadirkan penegasan ulang karena bagian ini bersifat opsional. Lalu bagaimana jika teks tadi cara menghidupkan komputer kita akhiri dengan simpulan? Bisa. Kurang lebih seperti ini, ada pada slide ke-14. Simpulannya, dengan perkembangan teknologi informasi, pekerjaan manusia akan menjadi mudah dengan adanya komputer. Dengan mengetahui langkah-langkah menghidupkan komputer dengan benar, maka kita dapat memanfaatkan komputer untuk menyelesaikan tugas lebih cepat dan praktis. Berikut slide ke-15, kita bahas ciri kebahasaan teks prosedur. Saat membahas tadi struktur dan isi teks prosedur, sudah Ibu katakan bahwa bahasa dari teks prosedur itu cenderung menggunakan kalimat yang menyatakan tujuan dan kalimat-kalimat perintah atau persuasif. Sekarang kita lihat bagaimana caranya membuat kalimat perintah atau persuasif. Slide ke-15, banyak unsur kebahasaan yang dapat dipelajari dalam teks prosedur. Tetapi yang mencirikan teks prosedur hanya berupa: 1. Banyak menggunakan kata kerja perintah atau imperatif. Imperatif ini bisa dibentuk dengan menggunakan akhiran kan, akhiran i, dan partikel lah, atau menggabungkan akhiran kan, i, dan partikel dalam satu kata. Misalnya kata pastikan hanya ada akhiran kan, tunjukkan hanya ada akhiran kan, hindari hanya ada akhiran i, jadilah hanya ada partikel lah. Tapi imbuhan dan partikel sebenarnya bisa digabungkan hingga menjadi sebuah kalimat perintah yang lebih tegas. Misalnya, pastikan, pastikanlah. Itu benar sesuai dengan struktur atau kaidah bahasa Indonesia. Kemudian 2, banyak menggunakan pernyataan persuasif yang biasanya terdapat pada pernyataan umum dan bagian simpulan. Perhatikan pernyataan persuasif yang tidak mengandung kata bentukan perintah. Kalau tadi pastikan adalah kata bentukan perintah. Ini kata dasar, bukan kata bentukan. Contoh, antara guru dan siswa perlu adanya komunikasi yang baik untuk kelancaran proses belajar mengajar. Yang mana kata yang menunjukkan pernyataan persuasif yaitu kata perlu. Kata perlu ini bukan kata bentukan, tapi memang kata dasar. Beda halnya dengan pastikan, itu kata bentukan dari kata pasti ditambah imbuhan kan menjadi pastikan. Kata perlu tadi adalah pernyataan persuasif. Berikut pada slide ke-16, lanjutan ciri kebahasaan, bisa siswa baca 3, 4, 5, dan 6. Kemudian slide ke-17, jenis kalimat berdasarkan informasi. 1. Kalimat berita atau deklaratif. 2. Kalimat perintah atau imperatif. 3. Kalimat tanya atau interogatif. Demikianlah tadi pembahasan isi dan struktur teks serta kebahasaan teks prosedur
Pada slide ke-18, kita akan menutup pelajaran dengan memberikan rangkuman atau refleksi pembelajaran. 1. Isi teks prosedur terdiri atas pernyataan umum dan langkah-langkah. 2. Teks prosedur memiliki 3 struktur. 3. Simpulan teks prosedur bersifat opsional. 4. Ciri kebahasaan teks prosedur terletak pada kalimat perintah, kalimat persuasif, konjungsi pengurutan, konjungsi tujuan, dan kata-kata teknis. Inilah penutup pembelajaran, yaitu rangkuman. Dari apa yang telah kita pelajari tentang teks prosedur, sebenarnya siswa sudah seringkali mempraktekkan teks prosedur itu di kehidupan nyata. Contoh kecil yaitu tentang penerimaan siswa baru. Seorang calon siswa untuk dapat diterima di sekolah favorit atau pilihannya, maka harus mengikuti beberapa langkah atau prosedur sehingga bisa diterima di sekolah tersebut. Jadi teks prosedur ini sebenarnya dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Misalnya contoh kecil, kalau kita ingin membuat baju rapi, kita harus menyetrika. Ada langkah-langkah atau prosedur cara menyetrika yang benar supaya bajunya tidak terbakar. Demikianlah sedikit teks prosedur bila dikaitkan dengan kehidupan nyata. Baiklah semua siswa, kita akan mengakhiri pelajaran kita hari ini dengan mengerjakan penilaian 1 atau refleksi PBM yang ada pada slide ke-19. Jadi slide ke-19 ini siswa harus kerjakan hari ini. Sedangkan slide ke-20, 21 yang berisi penilaian 2 dan 3 akan dibahas pada pertemuan lanjutan. Saya tekankan sekali lagi, yang dikerjakan hari ini adalah penilaian 1 pada slide ke-19. Ada 3 pertanyaan. Pertanyaan 1, sebutkan struktur teks prosedur yang lengkap. 2, pernyataan umum dalam teks biasanya terdapat di awal atau akhir. 3, sebutkan konjungsi yang menyatakan tujuan dalam kalimat berikut. Inilah soal yang harus siswa selesaikan hari ini. Pada slide ke-22 berisi moto. Bisa siswa baca? Demikianlah penjelasan materi tentang teks prosedur. Ibu berharap siswa dapat memahami dan menerima dengan baik pelajaran ini. Tetapi bila masih ada yang ingin dipertanyakan, siswa bisa melakukannya melalui classroom. Kemudian untuk mengerjakan soal penilaian 1, setelah selesai siswa harus mengirimkan di classroom. Tidak boleh menggunakan WA. Siswa harus mengirim pekerjaan itu di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.